Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. هذه دراسة عن تفسير القرآن الكريم للمعلم عارف الرحمن خالد أحمد راشد سوتان منصور. نتمنى لك متابعة سعيدة. اتمنى أن تكون مباركة آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin. Jadi dalam Al-Fatihah itu setelah Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya lafaz berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mensifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin, setelah lafaz Alhamdulillah Rabbil Alamin tadi, untuk menyelingi anjuran yaitu targhib sesudah peringatan tarhib sebagaimana yang difirmankannya. Ya, anjuran itu targhib, peringatan, tarhib. Ya, demikian penjelasan Imam Qurtubi. Beliau menyampaikan surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50 sebagai penguat dari penjelasannya. Katakanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Kemudian Imam Qurtubi melanjutkan lagi penjelasannya. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam surat Al-An'am ayat 165 berkata Imam Al-Qurtubi, selanjutnya Ar-Rabb merupakan peringatan, sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan anjuran. Dalam Sahih Muslim disebutkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan, seandainya seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada pada sisi Allah, niscaya tidak seorang pun yang sangat bersemangat dalam meraih surganya. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak akan ada seorang pun yang berputus asa untuk mendapatkan rahmatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di Sahih beliau dari Abu Hurairah. Selanjutnya berkenaan tafsir Maliki Yaumiddin dalam surah Al-Fatihah itu tersebut, sebagian qurra membaca Maliki Yaumiddin dengan meniadakan alif setelah huruf mim, sementara sebagian qurra lainnya membacanya dengan menggunakan alif setelah mim menjadi Maliki Yaumiddin, Maliki. Kedua bacaan itu benar dan mutawatir dalam qiraah sab'ah. Maliki berarti dari kata al-malik, yaitu pemilik, sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 40. Coba dibuka surat Maryam ayat 40. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Sedangkan Maliki berasal dari kata al-mulku, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 16. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang maha kuasa lagi maha mengalahkan.
surat Al-Mu'min ayat 16. Pengkhususan kerajaan pada hari pembalasan, ya, yang disebut dalam surat Al-Mu'min ayat 16 tersebut tidak menafikannya dari yang lain, yaitu kerajaan di dunia, karena telah disampaikan sebelumnya bahwa Allah adalah Rabb semesta alam. Jadi Allah raja di raja, baik di dunia maupun di akhirat, di langit dan di bumi. Allah yang tertinggi kekuasaannya, yang terbesar, yang terkuat kekuasaannya. Dan yang demikian itu jelas bersifat umum di dunia maupun di akhirat, baik kita masih hidup maupun kita mati, sesudah mati. Ditambahkannya kata Yaumiddin, hari pembalasan, karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku-ngaku sesuatu dan tidak juga dapat berbicara kecuali dengan izin Allah, sebagaimana Allah firmankan pada surah An-Naba ayat 38. Surat An-Naba ayat 38, pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin oleh Allah, oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata-kata yang benar. Pada hari itu nanti di yaumil akhir, ya, yang bisa berkata-kata hanya yang mendapat izin dari Allah. Dalam surah An-Naba ayat 38. Hari pembalasan berarti hari perhitungan bagi semua makhluk, disebut juga sebagai hari kiamat. Mereka diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika amalnya baik, maka balasannya pun baik. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk, kecuali bagi orang yang diampuni, dimaafkan oleh Allah. Pada hakikatnya, Al-Malik adalah nama Allah Tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasar ayat 23. Dibuka surat Al-Hasar ayat 23. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, Raja yang maha suci lagi maha sejahtera. Jadi Imam Ibnu Katsir menerangkan lafaz per lafaz dari kalimat ini dan menukil pada ayat-ayat yang lain yang menerangkannya dan penjelasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta penjelasan para ulama-ulama salaf sebelum beliau. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan hadis marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, julukan yang paling hina di sisi Allah adalah seorang yang menjuluki dirinya Malikul Amla, raja di raja. Karena tidak ada malik, tidak ada raja yang sebenarnya kecuali hanya Allah. Jadi adalah sombong, adalah takabur kalau ada manusia, yaitu seperti Firaun dan Namrus yang menyebut mereka tidak saja raja di raja, tapi juga telah menyebut diri mereka sebagai Tuhan. Ya, di zaman sekarang mungkin juga ada manusia-manusia yang memuji raja mereka berlebihan dengan sebutan raja di raja. Itu tidak dibenarkan, karena tidak ada Malik al-Malik, raja yang sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ya maupun di akhirat. Allah itu adalah raja di raja, ya, penguasa tunggal, penguasa paling kuat, paling kekal, paling hebat, ya, kekuasaannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab yang sama juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, Rasulullah bersabda, Allah pada hari kiamat akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangannya, lalu berfirman, aku adalah raja. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah mereka yang merasa perkasa? Dan di manakah orang-orang yang sombong? Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bisa diperiksa di kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Hadis
hadis ini sahih, bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan menggenggam bumi dan melipat langit. Lalu Allah berfirman, aku adalah raja. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah mereka yang merasa perkasa? Dan di manakah orang-orang yang sombong ketika di dunia? Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Mu'min ayat 16, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Allah menjawab, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi mengalahkan. Adapun penyebutan Al-Malik atau Malik, raja selain kepadanya di dunia hanyalah secara majas, ya, kiasan. Hanya majas belaka, kiasan belaka. Tidak pada hakikat, ya, bukan hakikat dari Malik yang sesungguhnya. Karena Al-Malik yang sesungguhnya hanya Allah Rabbul Alamin. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat Talut menjadi raja bagi kalian. Al-Baqarah ayat 247. Kemudian kata ad-din. Ad-din berarti pembalasan atau perhitungan. Allah berfirman, ini terkait Malik Yaumiddin. Pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Surah An-Nur ayat 25. Dan juga firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 53. As-Saffat, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Ya. Di situ ada lafaz lamaddin, ya, surah As-Saffat ayat 53. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, orang cerdik adalah yang mau mengoreksi dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematiannya. Orang cerdik adalah orang yang mau mengoreksi dirinya, introspeksi diri, dan berbuat untuk kehidupan setelah kematiannya. Artinya, ia akan senantiasa menghitung-hitung dirinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar, untuk diperlihatkannya amal seseorang, yang mana semua amal kalian tidak tersembunyi dari Allah. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, tidak sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi bagi Allah Rabbul Alamin. Ya, juga dijelaskan dalam surat Al-Haqqah ayat 18. Coba dibuka surat Al-Haqqah ayat 18. Ya, yang juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir untuk memperkuat tafsir beliau, ya, terhadap Malik Yaumiddin. Lafaz Malik Yaumiddin, tafsir Malik Yaumiddin, beliau menukilkan beberapa ayat-ayat Quran yang lain untuk menjelaskan tafsirnya. Demikian yang dapat kita pelajari pada hari ini, bab mengenai lafaz Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kemudahan, perlindungan buat kita dan keluarga dan kaum muslimin seluruhnya di negeri kita. Semoga bencana demi bencana di negeri kita ini Allah kurangi dan Allah hilangkan, dan semoga kaum muslimin di negeri ini semakin taat kepada Allah Rabbul Alamin. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin.
صراط الذين